Pemilihan kepala daerah tetap berjalan walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini. Mau ditahan juga tak tahu ditunda sampai kapan. Dana pun sudah dikeluarkan untuk proses penyelenggaraan. Kita sebagai rakyat hanya bisa mengikuti komando. Kita hanya berperan sebagai angka yang terdaftar sebagai calon pemilih. Ya sudah, tak apa, kita jalankan peran kita. Tapi bukan sekedar pasrah, tetap menggunakan logika dan hati dalam memilih. Video ini adalah surat terbuka dari kami, segenap insan kreatif Banjarmasin. Ditujukan untuk semua bakal calon wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin yang bertarung pada kontestasi pemilihan calon pemimpin kota kita tercinta, Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Hidayah. Kurang lebih 5 tahun ini saya berkecimpung di dunia fashion sebagai salah satu sektor ekonomi kreatif di Banjarmasin. Halo, aku Darto dari Bilik Bersenyawa. Bilik Bersenyawa merupakan wadah ekspresi, eksplorasi, dan apresiasi bagi penggiat industri kreatif di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Saya Ade. Saya bekerja di industri kreatif terutama di bidang film dan video. Saat ini saya tergabung dalam asosiasi perfilman yaitu Forum Sinias Banua. Aku Yulian Abdi, biasanya dipanggil Anang. Aku bergerak sebagai sound engineering. Banjarmasin di dalam permusikan itu banyak yang tidak terlihat di peta musik di Indonesia. Justru aku pribadi juga selaku yang pernah tur atas nama band Banjarmasin, itu selalu kami dianggap menjadi band berasal dari Pontianak atau Samarinda. Padahal sebenarnya kami dari Banjarmasin yang pernah membawa band dari Banjarmasin sampai ke Malaysia. Saya Fauzi Ansari. Saya adalah salah satu pegiat seni pertunjukan panggung di kota Banjarmasin, khususnya seni teater. Sebagai orang yang bergelut di bidang ini, saya melihat teater saat ini sangat berkembang, baik itu dari segi kuantitas maupun kualitas, dan itu merupakan modal besar untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif di kota Banjarmasin. Saya Rafika dari Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan Banjarmasin. Saya atas nama lembaga yang selama ini bekerja pada isu-isu kerukunan, isu antaragama, isu perempuan, budaya, dan demokrasi, sudah melakukan banyak hal untuk kota Banjarmasin terutama. Saya Haji Riansah, saya bergiat di Kampung Buku. Selama ini kami bergiat di wilayah literasi dan kebudayaan, terutama hal-hal yang berkaitan dengan budaya lokal dan pengembangan minat baca serta berkesadaran literasi itulah untuk kota Banjarmasin. Halo, saya Agung Aritanto, berkegiatan di perfilman lokal sembari di kebun juga. Saya petani kebun ini. Saya Niko Fariski, perwakilan dari PT Via Digital yang bergerak di bidang development program dan kreatif di kota Banjarmasin, khususnya startup digital saat ini sedang positif untuk bergerak dan bertumbuh. Saya Nur Rahman, saya berprofesi sebagai content creator. Saat ini dunia content creation di Banjarmasin itu sangat berkembang. Bahkan ada beberapa vlogger, gamers yang menyiarkan kegiatannya di YouTube, itu sempat trending secara nasional. Halo, saya Ayub. Saya pelaku sekaligus penikmat cipta karya lagu kawan-kawan pemusik di Banjarmasin, khususnya musik di jalur side stream. Perkenalkan, saya Sedang, saya adalah founder dan CEO dari Warko, sebuah startup yang mendigitalisasi warung di Banua kita tercinta ini. Alhamdulillah kita sudah bergerak dengan ribuan kawan-kawan warung di Banua kita. Perkenalkan, nama saya Asfiani, ownernya Cipong Borneo sekaligus YouTuber di Banjarmasin, yang fotonya itu merapikan rambut orang dengan gangguan jiwa yang terlantar di jalan
dan kita gantikan pakaiannya. Nama saya Rasid Rida, biasa dipanggil Bang Acit. Sebagai Ketua Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia, pengurus cabang Kalimantan Selatan, kami juga sudah melaksanakan sertifikasi fotografi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat kawan-kawan pekerja fotografi. Cukup sedih melihat beberapa tahun ke belakang kawan-kawan pemusik di Banjarmasin merasa kekurangan wadah untuk tunjukin karya mereka. Karena salah satunya juga karena perizinan tempat yang dipersulit, juga kadang karena biaya sewa tempat yang mahal untuk kapasitas berkolektif. Padahal pemusik-musik di Banjarmasin sekarang sudah sangat produktif. Beberapa sudah prepare dan punya album sendiri, juga mandiri dalam berkarya dan memaksimalkan platform digital atau perform kolektif di beberapa kafe. Siapapun yang terpilih di Pilwali 2020 nanti, pastinya kami berharap bisa mensupport segala pergerakan industri kreatif di subculture apapun. Mau terbuka dengan ide-ide yang baru dan memudahkan serta memaksimalkan penggunaan fasilitas umum yang menjadi wadah belajar dan berkarya para penggiat industri kreatif lokal. Saya mewakili bidang fashion, ingin mengungkapkan bahwa selama ini Banjarmasin telah memiliki luar biasa potensi di bidang ekonomi kreatif, di bidang fashion, dan kami mengharapkan siapa saja yang terpilih menjadi pemimpin di Banjarmasin selalu mendukung kami di dalam berkreasi dan memberikan ruang yang lebih besar lagi untuk pelaku fashion. Audio di Kota Banjarmasin dalam segi bermusik, artinya dalam segi bermusik bukan hanya skill, tapi juga kita harus melek dalam sebuah audio, yaitu ibaratnya aku dapat ilmu ini juga gara-gara dulu di banyak teman di daerah ibu kota, jadi membawa sedikit ilmu ke Kota Banjarmasin agar lebih maju lagi audio musik di Banjarmasin. Siapapun yang akan terpilih nanti sebagai wali kota dan wakil wali kota di Banjarmasin, kami akan terus berjuang untuk melakukan banyak perubahan, terutama di bidang kreatif ini. Karena kami meyakini bahwa sektor ini punya efek berganda sebagai motor penggerak nilai-nilai kebudayaan, pariwisata, sosial, ekonomi, banyak sekali, dan kami percaya bahwa ini menjadi salah satu point interest dalam membangun Banjarmasin yang lebih baik. Harapan kita bisa berkolaborasi dengan program-program yang bisa mendukung ekosistem digital startup di Kota Banjarmasin. Konten kreator dunia yang memicu kreativitas untuk bisa menyampaikan aspirasi, opini, bahkan yang sekarang kami lakukan, kami menyampaikan aspirasi kepada Bapak Ibu sekalian melalui konten video yang sedang kami buat ini. Dan siapapun yang terpilih nanti agar bisa sedikit melek untuk bidang kreatif, bidang seni yang sedang kami bangun saat ini. Kita dalam rangka menghadapi pilkada saat ini, kita berharap pemimpin ke depan itu memiliki visi misi yang sama untuk semua masyarakat yang ada di Kota Banjarmasin, terutama antar agamanya. Karena ketika duduk menjadi seorang pemimpin, terutama Kota Banjarmasin, dia tidak hanya milik satu umat, tapi milik semua. Tujuannya tentu saja pemerintah punya perhatian yang sama terhadap komunitas agama. Karena sekali lagi Banjarmasin dibangun dan dirawat oleh semua orang. Bagaimana Banjarmasin menjadi kota rukun, kota inklusi. Bicara inklusi juga, Banjarmasin bukan inklusi pada satu komunitas difabel, tapi juga inklusi pada semua komunitas keberagaman, latar belakang agama, suku, dan semua hal. Siapapun yang terpilih nanti, semoga bisa lebih memperhatikan orang-orang dengan gangguan jiwa yang terlantar di jalan. Karena saya yang selama ini saya lakukan sudah 1 tahun, banyak tuh orang dengan gangguan jiwa yang tak terurus di jalanan. Seandainya saya punya yang lebih kan bisa saya membuat satu tempat penampungan untuk mereka. Semoga aja harapannya ke depan saya bisa membuat sejenis rumah singgahnya untuk mereka. Selama ini kami sudah membuat berbagai macam kegiatan dan Kampung Buku ini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun lebih. Bulan Juli tadi 1 tahun.
dan sudah banyak sekali kegiatan yang kami selenggarakan bersama teman-teman aktivis, seniman, pegiat literasi di Kampung Buku. Dari kelas-kelas, dari kelas menulis, kelas menggambar, kelas drama dan seterusnya, hingga juga program-program yang program mingguan dan program-program yang bersifat bulanan. Siapapun yang terpilih nanti, saya mengharapkan adanya ruang apresiasi untuk meningkatkan literasi visual dari masyarakat Banjarmasin. Cita-cita saya sih agak muluk ya, kalau street photographer bermimpi untuk bisa melakukan street fotografi di New York atau Prancis, saya mengharapkan untuk kota di Indonesia, Banjarmasin masuk sebagai wishlist tempat street photographer untuk hunting. Makanya salah satu tujuan saya membuat buku ini. Jadi harapan saya bagi yang terpilih nantinya di Pilwali 2020 agar terus merangkul kami dan lebih merangkul kami lagi untuk menjadikan kota Banjarmasin lebih kreatif lagi. Kami sebagai generasi muda ingin terus melakukan perubahan. Salah satu capaian terbesar yang ingin kami gapai adalah membuat film panjang pertama untuk Banjarmasin. Saya juga berharap bahwa banyak hal yang bisa diperbaiki di kota Banjarmasin. Ada hal-hal yang bisa kita diskusikan bersama, entah itu dari segi sarana dan prasarana, konsep tempat, konsep wisata dan segala macamnya, yang mungkin ada beberapa yang masih kurang bagus, bisa kita diskusikan bersama. Kami sebagai pelaku startup digital di Kota Banjarmasin akan tidak hanya membuat Banjarmasin menjadi kota 1000 sungai, tapi akan menjadi sebuah kota dengan 1000 bahkan jutaan kesempatan untuk para milenial dan masyarakat untuk membangun startupnya sendiri. Juga terlihat 1000 lagi talenta fashion yang semakin hebat dan dapat bersinergi dengan pemerintah Kota Banjarmasin. Bisa menjadi 1000 ekosistem digital startup di Kota Banjarmasin. Kami tentu saja siap mendukung dan bersinergi dengan program-program pian-pian seberata. Kalau bisa bantu, minimal bantu kita untuk punya wadah tempat untuk berkreativitas dalam bermusik. Siapapun yang terpilih nanti, kalian harus memperhatikan industri kreatif. Kalau belum bisa, ya nggak apa-apa, karena saya yakin kawan-kawan di luar sana bakal tetap mandiri dalam berkarya. Kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa Kota Banjarmasin memiliki potensi yang besar dalam industri kreatif. Dengan seni kreatif, kami akan menjadikan sudut-sudut Kota Banjarmasin sebagai ruang untuk berkarya. Kami akan terus berkolaborasi lintas seni, lintas ras, lintas usia, lintas agama untuk membangun Kota Banjarmasin bukan hanya kota 1000 sungai, tapi juga menjadi kota 1000 pelaku kreatif.